Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai dari simpangan rata-rata, standar deviasi, dan varians dari data ya. Nah, di sini sebenarnya kita lebih fokus kepada data kelompok. Hanya saja untuk yang simpangan rata-rata akan dibahas juga untuk yang data tunggal. Nah, di sini kita memiliki untuk simpangan rata-rata sendiri ada rumus yang digunakan, yaitu SR sama dengan 1/n sigma dari XI min X bar. Nah, atau XI itu adalah data KI, sedangkan X barnya itu adalah rata-rata atau min. Sedangkan untuk data kelompok sendiri itu adalah sigma FI dikali XI min X bar per sigma FI. Nah, SR itu sendiri adalah simpangan rata-rata, X barnya itu adalah rata-rata atau min, XI itu adalah data KI, dan N-nya adalah banyak data, sementara FI-nya adalah banyaknya kelas atau jumlah frekuensinya. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama yang akan kita hitung adalah berapa sih SR dari nilai yang sudah diketahui. Nah, di sini sudah diketahui nilai rata-ratanya itu adalah 14. Nah, bagaimana sih cara menghitung nilai rata-rata? Nah, di video sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara menentukan nilai min dari data tunggal dan data kelompok. Dan yang masih belum paham atau yang masih bingung terkait menentukan bagaimana cara menentukan min, bisa menonton video sebelumnya. Oke. Nah, di sini minnya adalah 14. Kalau di sini dari soal udah ada ya, minnya itu 14. Di sini nilainya ada 19, 18, 17. Nah, karena rumusnya adalah XI min X bar atau XI dikurang nilai rata-ratanya, maka di sini setiap nilai ini kita kurangkan dengan 14. Jadi 19 kurang 14, 18 dikurang 14, hasilnya adalah 5. Jadi 5 ini diperoleh dari mana sih? Diperoleh dari 19 kurang 14. Nah, 14-nya sendiri adalah X bar. 4 dari mana? 4 dari 18 dikurang 14. Begitupun seterusnya. Begitupun sampai nilai yang terakhir, yaitu 9 dikurang 14, yaitu berapa? Negatif 5. Kenapa negatif 5? Kenapa di sini 5? Karena di sini ada tanda harga mutlak, jadi positif. Jadi nilai yang negatif itu menjadi positif untuk yang bertanda harga mutlak. Nah, di sini setelah kita hitung nilai XI dikurang X bar, semuanya sudah dapat, baru kita jumlahkan semuanya. Jadi 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, berapa semua jumlahnya? Yaitu 30. Berarti kita langsung masukkan rumus 1/n. N-nya berapa? Jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi N-nya adalah 11. Maka 1/11 dikali sigma jumlah dari XI kurang X bar, yaitu 30. Jadi 1/11 dikali 30, maka hasilnya adalah 2,73. Nah, ingat di sini ini harga mutlak, jadi hasil yang negatif di sini, hasil negatif dari perhitungan ini semuanya menjadi positif. Oke, itu untuk yang contoh soal simpangan rata-rata yang data tunggal. Nah, sekarang kita beralih ke data kelompok. Nah, di sini untuk data kelompok, di sini ada data, yaitu di dalam daftar distribusi frekuensi 52 dikurang 52 sampai dengan 58, 59 sampai dengan 65, di mana frekuensinya sudah ada dan jumlah N-nya atau frekuensinya itu adalah
50, sementara XI ini adalah nilai tengah ya. Nilai tengah. Bagaimana memperoleh nilai XI? Jadi memperoleh nilai XI di sini yaitu dengan cara 52 ditambah 58 dibagi 2 sama dengan 55. Begitu seterusnya sampai dengan yang 97. Oke? Nah, seterusnya apa yang akan kita cari? Karena kita memerlukan nilai rata-rata, sementara di soal tidak ada nilai rata-ratanya atau minnya, maka harus kita cari dulu nilai rata-ratanya. Bagaimana mencari nilai rata-rata? Nah, min adalah FI dikali XI per sigma FI. Jadi kita tentukan dulu FI kali XI. Jadi 2 dikali 55 sama dengan 110. 6 dikali 62 372 sampai dengan seterusnya. Setelah itu jumlahkan semuanya. Nah, ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 3.800. Jadi sigma FI kali XI itu adalah 3.800 dibagi dengan sigma FI, yaitu jumlah dari frekuensinya 50. Jadi 3.800 dibagi 50 hasilnya adalah 76. Tuh. Nah, selanjutnya karena nilai rata-ratanya sudah ada, maka kita tentukan lagi. Karena rumusnya kan harga mutlak dari XI dikurang X bar. Nih ya rumusnya. Nah, XI dikurang X bar. Jadi XI dikurang X bar rata-rata. Jadi 55, jadi 21 ini. Jadi 21 ini berasal dari hasil dari XI-nya 55 dikurang dengan 76. Negatif 21. Loh, kenapa negatif? Kenapa di situ hasilnya positif? Ya, kenapa hasilnya positif? Di sini ada harga mutlak. Jadi semua yang nilainya negatif menjadi positif atau dipositifkan seperti itu. Jadi semua hasilnya. Setelah semua hasilnya sudah didapat, jadi 14 ini berapa? 62 dikurang 76. 769 dikurang 76, seperti itu. Jadi semuanya sudah dapat. Setelah itu kalikan hasil ini dikalikan dengan FI, yaitu 21 dikali dengan 2. Jadi 42 ini hasil dari 21 dikali 2. Ini adalah FI. 84 itu adalah hasil dari 14 dikali 6. Kalau yang ini hasil dari 7 dikali 7. Ini 0 dikali 20 dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah dapat hasil perkaliannya, ini semua kita jumlahkan, hasilnya 350. Setelah hasilnya dapat 350, karena di sini rumusnya adalah per sigma FI, berarti 350 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 7. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 7. Seperti itu untuk data kelompok. Nah, selanjutnya adalah tentang standar deviasi atau biasa disebut dengan simpangan baku. Kalau tadi kan simpangan rata-rata ya. Nah, yang ini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi didefinisikan sebagai nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Jadi setiap data seberapa dekat sih ke nilai rata-ratanya, seperti itu. Jadi sebuah nilai deviasi yang lebih besar akan memberikan makna bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-ratanya. Jadi semakin kecil standar deviasinya, maka data itu semakin bagus, atau bisa dikatakan data itu mendekati rata-ratanya, seperti itu. Rumus standar deviasi. Nah, jadi di sini ini simbol matematika dari standar deviasi. Nah, ini untuk sampel, sedangkan ini untuk populasi. Jadi yang kita pakai di sini adalah rumus standar deviasi untuk sampel ya. Boleh menggunakan sigma xi min x bar kuadrat per n kurang 1, juga boleh menggunakan sigma fi x i min x
bar kuadrat per n min 1. Oke, kalau ini untuk data kelompok ya, untuk data kelompok. Nah, ini untuk data tunggal. Nah, varians apa? Varians merupakan pangkat 2 dari simpangan baku. Jadi kalau tadi simpangan bakunya adalah S, maka variannya adalah S kuadratnya. Nah, di S kuadrat dari simpangan baku. Varian digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persebaran nilai hasil observasi terhadap rata-ratanya. Kalau tadi simpangan baku untuk melihat seberapa dekat, kalau varian untuk mengetahui seberapa jauh persebarannya. Untuk sampel S dilambangkan dengan S kuadrat, sementara untuk populasi dilambangkan dengan Du kuadrat. Oke, rumus varians ya sama sebenarnya, hasil dari simpangan baku tadi cukup dikuadratkan ya, cukup dikuadratkan. Kalau ini untuk data tunggal, ini untuk data kelompok, tapi kita gunakan rumus simpangan baku saja. Rumus simpangan baku nanti dikuadratkan boleh, karena jadi menggunakan yang ini. Atau soal ini data tunggal ya, datanya itu 8, 7, 10, 11, 14. Tentukan varian dari simpangan baku. Jadi datanya 8, 7, 10, 11, 4. Jadi jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi n-nya sama dengan 5. Rata-ratanya kita cari dulu, karena di sini kita menggunakan nilai rata-rata. Jumlahkan semua datanya dibagi dengan 5. Hasil rata-ratanya adalah 8. Baru setelah itu kurangkan setiap data ini dengan nilai rata-ratanya. 8 dikurang 8 0, 7 dikurang 8 negatif 1, 10 dikurang 8 2, 11 kurang 8 3, 4 dikurang 8 negatif 4. Setelah itu dikuadratkan. Jadi nilai ini dikuadratkan. Jadi 0 kuadrat 0, negatif 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, sampai dengan seterusnya. Setelah itu jumlahkan. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. 30 dibagi, kenapa 4? N nya kan 5, N min 1, jadi 5 dikurang 1, jadi 30 bagi 4 hasilnya 7,5. Ini untuk varians ya, ini varian karena S kuadrat varian. Sementara ini adalah simpangan baku. Jadi simpangan baku itu tinggal diakarkan nilainya. 75 akar dari 7,5 adalah 2,74. Jadi nilai dari varians tadi tinggal diakarkan untuk mencari simpangan baku. Sementara kalau misalnya simpangan bakunya diketahui, maka untuk mencari varians tinggal dikuadratkan. Katakan nilai simpangan bakunya misalnya diperoleh 3,2. Maka kalau ingin mencari varian, S kuadratnya berarti 3,2 pangkat 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh soal untuk yang data kelompok. Nah, hitunglah nilai varian dan standar deviasi berdasarkan data berikut. Di sini ada data dari 31 sampai dengan 40, di mana frekuensinya adalah ini, dan kita tahu nilai rata-ratanya adalah 76,6 ya. Nilainya adalah 76,6. Kita lihat tadi yang ini beda ya, datanya beda dari yang ini, jadi kita pakai data yang baru di sini. Jadi rata-ratanya. Jadi kalau di soal itu nilai rata-ratanya sudah ada, maka tidak perlu dicari nilai rata-ratanya. Tapi jika di soal tidak ada nilai rata-ratanya, maka terlebih dahulu harus cari nilai rata-ratanya. Seperti itu. Nah, di sini ini yang harus kita ambilkan nantinya. Di XI sudah bisa mencari XI itu adalah nilai tengah. Jadi 31 ditambah 40 dibagi 2. Itu adalah XI. Oke. Sampai dengan ke bawah. Setelah itu XI min X bar. Jadi min negatif 4
negatif 41,1 itu diperoleh dari berapa? 35,5 dikurang 76,6 ya. Hasilnya adalah negatif 41,1. Jadi negatif 31,1 dapat dari mana? Yaitu dari 45,5 dikurang 76,6. Begitu seterusnya sampai dengan terakhir. Setelah dapat hasilnya dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan, yang ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Hasilnya yang mana? Yang ini. Jadi ini hasilnya adalah dari negatif 41,1 pangkat 2. Ini hasilnya dari 9 dari negatif 31,1 pangkat 2 gitu, sampai dengan seterusnya. Setelah dapat nilai ini, maka kita kalikan dengan nilai FI. Jadi ini diperoleh dari 1689,21 dikali dengan 1. Nah, ini diperoleh dari 967,21 dikali 2 dikali frekuensinya. Setelah itu 445,21 dikali dengan 5, seperti itu sampai dengan seterusnya. Setelah itu dari sini sampai di sini pada data terakhir kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 13.498,80. Baru dibagi dengan, karena jumlah datanya 80, maka N-1 yaitu 80 kurang 1 sama dengan 79. Nih, 79. Jadi 13.498,80 dibagi 79 dapatnya atau hasilnya itu adalah 170,9. Nah, ini adalah varian simpangan bakunya itu adalah akar dari 170,9, yaitu hasilnya adalah 13, Sampai di sini video kita kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.